sobat Bung En, kali ini kita akan kita kedatangan tamu ya dari di sebelah kanan saya ada Om Felix, di sebelah kiri saya ada Om Firman. Kenapa mereka berdua di sini? Karena ya seperti kita tahu bersama, akhir pekan ini akan ada laga hot, ya, laga panas Derby della Modena yang keberapa ya? Edisi 175. Edisi 175. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya derby panas ini sangat-sangat luar biasa untuk Serie A. Oke, kita akan berbincang banyak sama teman-teman di sebelah kanan dan kiri saya. Untuk itu ya, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channelnya. Oke, kita mulai saja. Om Lix, selamat datang. Om Firman, selamat datang. Sama-sama. Oke, kita mulai diskusi kita ini. Ya, Kayaknya hasil UCL kemarin ya. Hasil UCL kemarin dari Inter sendiri Om Lix. Ya, memuaskan. Akhirnya meraih 2 kemenangan dan naik ke peringkat 2, jadi peluang lolosnya semakin besar. Jadi Inter tinggal butuh 1 kemenangan dan semoga di partai berikutnya Madrid juga menang, jadi dua-duanya lolos sama-sama. Apalagi kemenangannya Inter kemarin sangat berkesan juga setelah berhasil mengembalikan Serif. Saya 2 kali dikalahkan. Padahal sebelumnya sempat buat kejutan, tapi ya tidak berlaku untuk Inter. tidak berlaku ternyata. Peluang lulusnya sendiri Om Lix. Ya cukup besar sebenarnya, cukup besar. Yang penting untuk lawan Shakhtar dia harus menang juga nanti. Iya ya. Saya rasa berpeluang ya secara Berpeluang soalnya lawan Shakhtar main di kandang sendiri juga. Iya. Terus memang kalau misalkan pelajaran dari musim kemarin juga sih Inter ya. Kayaknya seperti tahun ini walaupun ada beberapa ini ya ditinggalkan Antonio Conte, terus saya rasa tahun ini lebih siap lah buat Inter. Tapi menurut Om Dik sendiri itu menghadapi 2 kompetisi di Serie A dan UCL, gimana kira-kira ke depannya ini untuk Inter sendiri? Ya pokoknya mengalir saja. Ya, kalau di UCL itu realistis saja. Paling tidak mungkin ya bisa lolos dari grup sudah bagus lah, maksudnya ada tambah-tambahan pundi-pundi uangnya. Nah, sampai juara targetnya memang. Iya sih, karena memang berat ya buat Serie A. Sekarang di Milan, Iya. Om Firman, hasil matchday kemarin UCL, gimana tanggapannya sama evaluasinya menurut Om Firman sendiri? Saya lihat Milan sudah lakukan yang terbaik lah di matchday keempat kemarin di San Siro, yang harusnya Milan memang bertekad meraih poin penuh ya. Karena sebelumnya di kandang Porto memang kalah 1-0, tetapi secara hitung-hitungan strategi line up kayaknya Milan bisa lah raih 3 poin kemarin ya. Tapi memang sudah maksimal, jadi permainan Porto mungkin lebih merepotkan Milan saya kira. Jadi hasil skor itu sudah sangat cukup lah kalau saya lihat, dalam artian untuk langkah ke depannya Milan pun mungkin tidak enak juga kalau kita mau bilang langsung melepaskan UCL ya, mengingat masih ada 2 matchday lagi. Saya pikir untuk 2 matchday berikutnya Milan masih berusaha untuk meraih kemenangan pertama. Ya. Kebetulan masih main di San Siro sekali kan di matchday terakhir menjamu Liverpool. Walaupun sebenarnya peluang lolosnya masih ada sih, tapi kalau saya lihat Iya, peluang untuk tidak lolosnya lebih besar. lebih besar juga sih buat tidak melanjutkan ke knockout. Tapi ada sisi positifnya karena melihat dari Inter musim lalu ya, dia gugur di UCL fase grup, tapi bisa fokus hadapi Liga. Itu menurut Firman sendiri bagaimana kalau misalnya? Iya. Saya kira mungkin tanpa kita harus banding-bandingkan ya, peluang Milan di Serie A saya kira cukup sudah on the track ya. Dalam arti saya pun pribadi melihat Milan bisa lebih fokus ke Serie A. Mengingat jadwal kompetisi yang begitu padat, level yang tinggi, saya pikir Milan lebih fokus ke Serie A. Karena di sisa 2 match di UCL ini itu
nanti paling Milan itu kecil kemungkinan bisa lolos kembali ke fase selanjutnya kan, mengingat poin yang dimiliki baru 1 poin. Ya mungkin lebih berat ke Serie A ke Serie A. depannya ya. Saya rasa biar fokus juga mungkin di Syria. Terus kalau menurut Iya. kalau misalkan melihat keseluruhan kan tim-tim Serie A termasuk Juve, Iya. peluang-peluangnya kalau menurut saya juga sih, kalau menurut saya tim-tim dari Serie A untuk musim ini kayaknya agak susah bersaing sih dari segi materi pemain. Terus ya kalau mau dikata ketinggalan juga mungkin Komis ya, cuman ya mau tidak mau harus tetap dihadapi, harus tetap digas. Saya sih berharapnya Inter yang bisa melaju lebih jauh di musim ini. Iya. Terus untuk akhir pekan ini ya, seperti yang sama kita tahu bersama tadi, ada derby della Molina. Itu ini di yang keberapa? 175. 175 ya. Kesiapan sendiri dari tim Inter Omnis untuk menghadapi derby ini? Kalau kesiapan pasti sudah sangat siap, soalnya dari kayak kemarin lawan Sheriff, Inzaghi udah rotasi lagi, pokoknya dari waktu lawan Udinese terus lawan Sheriff kemarin Inzaghi rotasi terus, jadi itu berarti kedalaman squadnya Inter bagus. Cuma backnya yang tidak dirotasi saja, tapi di tengah depan itu sering dirotasi. Jadi untuk lawan Inter untuk lawan Milan saya yakin turun dengan squad yang full tim dan 100% pasti. Kalau Om Firman sendiri Pasti menghadapi jelas. Iya. kesiapan yang Milan sendiri nih menghadapi derby ini. Saya kira siapapun menantikan ini ya, khususnya Milan di tiap edisinya. Perlu diketahui kan Inter mungkin lebih dominan untuk jumlah menang ya, Felix ya. Tapi kalau kita lihat kemarin pertandingan terakhir, mungkin buat Inter itu modal yang baik ya. Artinya semangat Ya, untuk melanjutkan partai berikut di derby ini lebih semangat lagi. Tapi saya kira Milan bukannya tidak semangat atau bagaimana ya, Milan sudah siap dari sebelum-sebelumnya untuk menatap derby ini. Karena rotasi pemainnya saya kira jelas ya, lawan Porto kemarin mencoba mencadangkan Ibrahimovic. Adapun Theo Hernandez memang terpaksa harus absen di laga derby. jadi cedera atau Dapat kartu merah Oh, di iya sih. Giornata lawan Roma itu. lawan Roma di. Iya. Jadi saya kira kalau untuk skuad Milan cukup full tim juga. Ya. Hanya tanpa Theo Hernandez dan Mike Maignan saya kira. Iya. Portier juga Artinya laga ini pasti akan sangat keras ya. keras karena dalam hal ini Milan bertindak tuan rumah duluan ya. Ya. Jadi mungkin Stefano Pioli sudah lebih mempersiapkan diri juga. Walaupun imbas dari hasil seri kemarin di UCL melawan Porto itu tidak menjadi halangan. Iya. Pioli mempersiapkan pasukannya menghadapi derby. Optimis kami untuk di 3 poin berikutnya karena kami tidak ingin ternoda di track yang sudah ada. Seperti itu. Apalagi sekarang kan Milan lagi ya bagus-bagusnya lah. Kalau di Serie A ya itu rekor loh. Untuk kita tahu bersama di 11 pertandingan itu 10 semuanya menang, 1 diantaranya hanya hasil imbang. Ketika melawan Juve waktu Iya, itu. iya. Harusnya kalah sih kemarin. Kalau dari Inzaghi sendiri, Om Nix ini kan derby pertamanya ya sebagai pelatih Inter. Itu kira-kira menghadapi strategi Pioli yang sudah artinya secara chemistry sudah lumayan padu ya sama skuad Milan sendiri. Sementara Inzaghi ini kalau saya lihat masih meraba-raba sih, skuadnya Inter masih mencari formula yang bagus. Tapi seiring perjalanannya saya lihat progresnya itu semakin baik, semakin hari semakin baik dalam meramu skuadnya. Tanggapan Om Nix sendiri? Sebenarnya bukan meraba-raba. Kalau mungkin di awal musim lihat Inter bermain terlalu menyerang toh. Ya. Sekarang sudah mulai agak balance. Buktinya 2 pertandingan terakhir di Liga Inter clean sheet. Kemarin juga hampir clean sheet, cuma menit terakhir saja agak lengah sedikit. Kemarin itu hampir clean sheet juga. Nah, jadi Inzaghi sekarang sudah mulai balance antara pertahanan dan penyerangan. Sudah beda kayak waktu awal-awal. Yang penting menyerang pertahanan, akhirnya banyak kebobolannya. Pas counter attack, Nah. apalagi kan sisanya 3-5-2 ya dari Lazio kemarin Iya. dibawa ke Inter. Terus kalau soal derby, Inzaghi sudah pernah rasakan juga tapi di derby Roma. Nah,
saya sudah pernah juga merasakan derby, tapi waktu itu derby Roma mungkin hampir agak beda, agak beda tensinya, tapi panasnya sama panasnya. Tensinya sudah mirip-mirip ini. Hampir mirip. Cuma ya, panasnya juga sama. Dan Inter tanpa minus pemain ya. sudah pengalaman derby. Kalau minus pemain, Inter full team. Oh, Tidak ada full yang team. cedera. Terus kalau kita bicara rivalitas sendiri, rivalitas kedua tim ini, setahu saya dari awal saya suka nonton Serie A juga, ini memang wah luar biasa, terpanas lah, derby terpanas lah kalau di Serie A. Itu pentingnya derby ini sendiri hasilnya untuk tim Inter dan tim Milan, Om Felix. Kalau derby pertama kali derbynya ini kan Inter berdiri itu 9 Maret 1908. Jadi pertama kali derby itu 10 Januari 1909, itu derby pertamanya Milan dan Inter dulu. 1909 ya. 1909. Dan rekornya kan seperti yang tadi sudah dibilang tuh, Inter di Liga tuh menang 67 kali, seri 55 kali dan kalah 52 kali. Itu khusus untuk Liga Serie A, belum yang lain-lain. Nah, terus kalau untuk maksudnya pentingnya untuk besok, saya kira kalau penting enggak penting, karena cuma permasalahan 3 poin atau tidak. Kalau soal Rivalitas sendiri nih. Nama-nama iya. Maksudnya kalau untuk kompetisi itu kan cuma persoalan 3 poin. Dan liga kan masih panjang juga, masih panjang. Ini terus musim lalu juga kan Milan kan hampir sama seperti ini juga. Awal-awal kencang di track. Akhirnya masuk pertengahan musim dan menjelang akhir musim sudah agak lobet. Jadi maksudnya saya bukan membandingkan dengan yang musim lalu, cuma situasinya hampir sama. Tapi di sini Inter tetap yakin untuk bisa mengejar. Meskipun sekarang mungkin beda 7 ya, sekarang beda 7 poin, tapi musim lalu juga beda 7 poin. Bukan begini tuh beda 7 poin juga musim lalu. Cuma ya akhir-akhirnya kan ya pertengahan terbalik juga toh, tapi musim ini ya tetap yakin lah. Berarti pasti bisa melambung juga. Ada momentum untuk memutus tren positifnya Milan. Setidaknya derby ini untuk gengsi kota Milan. Ya, betul. Gengsi sebagai penguasa kota Milan. Kalau dari Om Firman sendiri, pentingnya rivalitas hasil pertandingan nanti untuk Milan sendiri itu gimana Om? Dan untuk fans-fans ya? Saya kira sangat penting ya. Faktor nomor 1 kan, walaupun memang di 5 laga terakhir Milan hanya sanggup meraih 1 kemenangan di musim lalu, dan untuk trek perebutan jalur juara Milan memang musim lalu awal-awal cukup hebat ya, walaupun pada akhirnya habis bensin mungkin, tapi saya kira di musim ini Milan lebih siap. Terus pentingnya kedua itu rivalitas tadi ya, soal rivalitas tadi, Milan tentu ingin meraih kemenangan demi bisa menambah lagi margin angka kemenangan ya, khusus untuk derby-nya. Selebihnya 3 poin sangat berarti buat Milan, dan Milan tentu tidak ingin ternoda di partai ini. Ya, dan Pioli sudah mempersiapkan semuanya saya kira. Buat para kami fans, kami akan teriak sekencang mungkin untuk menghadapi laga ini ya, permainan Milan. Saya kira walaupun itu main subuh dini hari ya, kami tetap antusias mencoba menyambut pertandingan ini. Seperti itu saja Bung. Ya. Untuk teman-teman Bung Hen ketahui ya, Om Felix ini dan Om Firman ini merupakan salah satu dari member dari fans club ya. Untuk Om Felix sendiri yang memang dari dulu suka Inter, ini tergabung di ICI Om Felix ya? Klub Indonesia, sedangkan Om Firman sendiri tergabung di Milan Indonesia basis Buton ya. Berarti rivalitas buat para fans sendiri laga gengsi ini itu sangat penting juga ya, artinya dalam mendukung tim idola, apalagi nih ya sekota panas ya. sangat panas lah. Terus kalau kita bicara rivalitas tadi Om Nix, itu sudah lama sekali ya, artinya ada enggak partai-partai derby yang menurut Om Felix pada saat itu berkesan di musim-musim, entah musim lalu atau musim yang berkesan Om Felix? Kalau saya paling berkesan itu zamannya Mourinho pasti. Mourinho.
2009 ya. Yang saya lupa tahunnya, pokoknya yang Inter menang 0-4 di kandangnya Milan waktu itu. Menang 4 gol tanpa balas. Saya ingat waktu itu kalau nggak salah zaman waktu musimnya Inter juara UCL kayaknya. Triple winner. Kalau saya tidak salah ingat ya. Soalnya itu yang sama saya ingat Schneider itu baru pertama kali datang di Inter itu. Itu Inter menang 0-4. Saya ingat itu. Iya nih. Menang back to back. Menang back to back. Menang 2-0 di kandang, menang 0-4 di waktu Milan tuan rumah, dan waktu Inter tuan rumah menang 2-0 kalau nggak salah. Nah, Kalau Om Firman sendiri, maksudnya laga-laga derby yang dulu pernah disaksikan sangat berkesan dan sekarang ini masih teringat itu pada saat kapan itu? Ya, sebelum saya ingat yang paling terkesan itu mungkin saya sedikit menambahkan bahwa di saat 4-0 itu saya kira Milan memang Om Firman, Iya. maksudnya masih ingat juga ya? artinya Milan pada saat itu saya nggak bilang jelek ya, tapi mungkin Inter ya lagi ketiban baik bagusnya lah, karena pada saat di tahun yang sama kalau nggak salah dia juara Iya. dengan Jose Mourinho. Ya kembali lagi kalau kita ingat momen, tentu saja Milan adalah tim besar dan secara trofi jauh di atas Inter. Ya, walaupun jumlah kemenangan lebih banyak di Inter ya. di Liga Inter lebih unggul 1. Iya ya. Di domestik, kompetisi domestik unggul 1. Head-to-head selama berdiri Iya. klub. Iya. Tapi kalau di catatan Eropa, khususnya UCL ya, Kalau UCL ya, sampai ada insiden flare yang dibuang ke Dida waktu itu, itu sudah panas karena pada saat itu Inter posisi ketinggalan 0-3 itu. Oh, kalau saya nggak salah itu di semifinal UCL ya? Perempat final kalau nggak salah. Semifinal. Oh, semifinal. Semifinal. Iya. Jadi memang karena Milan tim besar, memang gengsinya panas sekali. Ya. Yang saya paling ingat itu tentu yang di UCL itu, karena memang ini kita bicara level kualitas Eropa ya. Walaupun di domestik, kebetulan saya masih di zaman itu. Di zaman itu idola saya ada Paolo Maldini, tentunya ada Andriy Shevchenko. Masih masa-masa kejayaan. Ya, itu kalau nggak salah saya sekolah di SMP ya, kalau nggak salah itu. Ini satu letting dia sama Om Felix. Oh, berarti dari 2001 itu. Iya, iya. Rivalitas ini sudah terbangun dari Di tahun 2001 itu aja Milan mampu menghajar Inter dengan skor 6 tanpa balas. Iya. Jadi itu keren sekali buat saya. Ya selebihnya tetap kita menghormati lawan, dalam artian Inter juga adalah tim besar. Maka mari kita buktikan di derby edisi ke-175 ini lah. Iya. Pokoknya berkesan semua lah. Karena masing-masing punya sejarah, masing-masing punya kualitas gitu. Berarti sejarah dari rivalitas sendiri ya? Ya. Sudah sangat mendarat. Lama sekali. Iya. Kalau sedikit tadi Om Firman sempat bilang ya, berteman sama Om Felix sudah dari zaman sekolah ya? Iya, dari SMP 99 ya, dari 2000 ya tahun itu. Itu Pak, pada saat itu sudah saling baku kenal dan Sudah saling, ini Om Firman suka bilang Om Felix suka Inter. Sudah. akhirnya ketahuan ya. Ketahuan. Soalnya sejak kelas 1 Kan hobi bola kelas kan? 1 SMP kita satu kelas tuh. Oh, berat kelas ya? Baru hobi bola ada, jadi ketahuan. Oh, dia ternyata Inter. Oh, saya ternyata Milan. Oh, jadi. Dan sampai sekarang ya masih. Ya, artinya alhamdulillah saya ada pembuktian memang dari dulu. Pembuktian bahwa memang saya hobi Milan dan saya akui Inter adalah akui Felix sebagai hobi Inter gitu. Artinya untuk loyalitas sendiri. Loyalitas, ya, betul. kebanggaan memang sudah Ya. tidak terbantahkan lagi. Tidak terbantahkan. Nah, terus kita cerita sedikit terkait teman-teman komunitas ya. Untuk Om Felix, kalau boleh tahu itu perkembangannya ICI sampai saat ini itu sudah sejauh mana Om Felix? Apakah membernya sudah semakin banyak atau mungkin ada sahabat-sahabat juga Bung Hen yang di rumah ya yang suka sama Inter atau Milan mau bergabung sama teman-teman komunitas, bisa langsung ke Om Firman atau ke MBB atau ke Om Felix sama Ici ya. Itu bisa kasih cerita sedikit Om Felix
terkait itu? Ya, kebetulan saya di sini saya menjabat sebagai bagian membership, divisi membership. Jadi tiap tahun ya semakin bertambah tiap tahun. Jadi member tiap tahun itu semakin bertambah, dan untuk tahun ini pun Regional Bobo itu mengalahkan Regional Kendari dalam jumlah membernya. Dan yang daftar member juga yang daftar member Cibobo itu bukan cuma di Bau. Jadi ada juga yang pernah tinggal di Bau, tapi sekarang sudah di kota lain, dia tetap mau daftar di Cibobo. Ya, jadi ya itu salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap Inter juga, untuk mendaftar menjadi bagian dari Inter. Kenapa saya bilang menjadi bagian dari Inter? Karena Inter Klub Indonesia ini sudah resmi terdaftar sebagai official di Inter sana. Jadi kartu membernya itu semua dari Itali. Terus ada paket membershipnya juga, itu ada yang dari Itali juga. Jadi semuanya itu pokoknya sudah terakomodir, jadi terafiliasi di Itali. Dan juga kegiatan-kegiatannya kita sudah banyak, kayak gathering, Gatnas, Munas itu pun legend-legend Inter itu datang. Di antaranya Javier Zanetti, Julio Cesar pernah, Walter Zenga, Marco Materazzi juga pernah. Jadi mereka pun juga sangat dekat dengan dengan fans di Indonesia juga sangat dekat. Ultras di Inter sana pun kalau semua kayak Inter Klub Indonesia ke sana itu disambut ramah, dan nonton pertandingan tuh sama-sama di tribun di Kurva Nord namanya kalau sana ya, tribun utara. Sama-sama di Kurva Nord, sama-sama Kori, kalau sana namanya Kori, dan Koreo sama-sama. Dan juga waktu ini kan juga ada kegiatan kayak biasa tur Milan dan lain-lain. Itu tiap tahunnya ada. Jadi untuk yang memesan ID card kan, itu ID cardnya ada 3 macam. Jadi yang ada yang paling mahal, yang menengah, dan yang murah. Yang paling mahal ini nanti dapat undian itu untuk tur ke Milan, bisa dapat undian untuk tur ke Milan untuk 1 orang. Itu di lot ya? Di lot itu di lot. Yang dapat dia bisa tur ke Milan, dan bukan cuma 1 orang itu, yang lain pun bisa ikut tapi bayar. Nah, tapi keistimewaannya kalau kita sudah di sana, kita bisa nonton latihan gratis. Kita bisa masuk di ruang ganti pemain, terus museum-museumnya kita bisa kunjungi semua di situ, dan nonton pertandingannya pun bisa. Dan kita itu maksudnya sana diakomodir sekali sama Inter di sana. Jadi kalau mereka pas latihan, kita di pinggir lapangan nonton mereka latihan, selesai latihan minta foto bisa juga, ketemu sama pemain juga bisa, karena sudah ditahu, sudah dikenal. Jadi Inter Klub Indonesia sudah dikenal sampai di Italia sana. Apalagi kan kalau kita tidak bisa juga ini sih, fans sekarang ini, untuk fans baru ya, untuk mengidolai atau untuk ngefans sama tim-tim Serie A itu, kalau jauh itu Italia sama Spanyol, Inggris ya. Soalnya terakhir saja tim Italia yang juara di Eropa itu cuma Inter. Ya, itu 2010 sudah 21 11 tahun ya? Ya, 11 tahun. Terakhir itu tim Italia yang juara di Eropa, habis itu belum ada lagi. Kalau konfirman sendiri sama teman-teman IMIBB, Iya. itu karena saya perhatikan aktif juga ya, Iya. organisasinya, terus sering kumpul, sering Betul. kopdar. Itu kasih gambaran sedikit. Mungkin kalau untuk berbicara lebih jauh, artinya bukannya saya juga belum terlalu lama, tetapi pada dasarnya MIBB sangat kompak ya, Iya. sangat kompak. Kegiatan-kegiatan sosial ataupun yang sifatnya interenter, dalam artian hal nobar atau kopdarnya kami bagus. Dan untuk saya kira kalau untuk calon member atau siapapun lah yang betul-betul ingin lebih dekat ke Milan ya, khususnya kita di sini ya Bang, saya kira mudah, kami siap fasilitasi ya. Artinya tinggal cukup kontak kami saja. Semua bisa dibuatkan sampai jadi member, saya kira seperti itu. Dan kayaknya saya lihat ya, banyak sih Felix ya, konfirman. Banyak kayak fans senior seperti kita tahu bersama, yang
ngefans sama tim Syria ini kan boleh dikata umurnya Betul. masih 30 ke atas atau orang-orang lawas ya. Itu biasanya beberapa kali ya saya temui itu mereka ngefans memang wah Milanisti garis keras, Inter garis keras, tapi mereka kadang belum tergabung di fans klub ini sendiri. Oh iya. Iya. Saya tambah sedikit tadi, maksudnya untuk Ici juga kan kegiatannya yaitu hampir sama dengan MBB tadi, ada kegiatan sosial juga. Nobar ini mau tengah malam mau subuh, pokoknya kalau kita Wajib. semua bukan ya lupa ya di sana ya. wajib. Jadi kalau kita semua bisa nobar, mau subuh mau tengah malam kita nobar tetap. Terus olahraga kayak futsal, football juga ada semua, aktif semua. Jadi saat ini semua kegiatan aktif. Terus saya ingat saya musim kemarin ya, itu sempat nobar bareng ya. Nobar Oh iya ya. ya nobar bareng. Soalnya musim kemarin itu kalau nggak salah mainnya tengah malam ya. Yang pertama itu mainnya tengah malam. Inter tuan rumah pertama kan? Ya. Kan musim lalu saling mengalahkan. Ah, Inter kalah sama Milan di kandang Inter, Milan kalah sama Inter di kandangnya Milan. Nah, waktu kandangnya Inter kita sempat nobar sama-sama di Salatiga, sama-sama teman-teman Milan. Terus waktu yang Milan tuan rumah itu kalau nggak salah main jam 9 atau jam 10 saya lupa. Pokoknya sekitar jam-jam begitulah main lah tempo. Nah itu kita nobar juga, kalau saya nggak salah ingat terakhir itu kita nobar di Uncle Bus terakhir itu ya. Berarti waktu pada saat kita flashback sendiri sedikit ya, itu kalau nobar bareng itu rivalitas itu pasti atmosfernya bagaimana kan, panas. Tapi silaturahmi sendiri dari teman-teman Ici sama MBB bagus ya. Bagus. Artinya fans layar kaca, fans di luar itu tetap ini ya. Saya kira baik-baik saja. Selesai pertandingan sudah. Selesai babak lagi. Sebenarnya kami di MIBB kebetulan saya sendiri kan tempat nobar kebetulan di rumah. Tapi musim lalu saya memang lagi tidak ada di tempat ya. Jadi pada saat itu saya sempat rasakan nobar di Kota Daeng waktu itu kebetulan. Jadi pada saat itu memang tidak terjadi undangan baik antara Milan maupun Inter. Sepertinya Inter Milan waktu kemarin itu di, kalau saya tidak salah di Makassar itu. Jadi luar biasa lah. Artinya dimanapun itu kalau derby saya kira cukup sangat seru. Iya. Terus kalau kita bicara peluang sendiri, kira-kira untuk Om Felix sendiri hasil pertandingan ini kayak gimana? Kalau hasil saya bukan paranormal, tapi Iya, saya prediksi. Tapi saya yakin Inter menang. Walaupun skornya paling tipis lah. Bisa. Kalau Om Firman sendiri prediksi untuk laga nanti? Saya kira pasukan Pioli tentu turun tanpa motor serangannya ya di winger kiri Theo Hernandez. Tapi saya pikir mungkin Pioli mampu meracik atau merotasi pemainnya. Saya optimis Milan bisa menang. Apalagi Zlatan Ibrahimovic ikut bermain pasti semangat untuk tim sendiri pasti lebih bagus, lebih siap. Jadi saya optimis 3 poin. 3 poin ya. Ya, adapun skor mungkin saling balas ya. Saya prediksi seperti itu. Saya berharap akan Calhanoglu juga cetak gol. Kalau saya sih sebenarnya harapan imbang ya. Supaya momentum poinnya jangan terlalu jauh. Kalau catatan sedikit buat Calhanoglu ya silakan dia mau bikin diri di partai itu. Kami sendiri di sini apalagi yang masuk di sana ya. Ya Pasti siap-siap saja dia dapat yang mungkin yang tidak bagus lah dari pressure. Macam kemarin waktu Donnarumma ke Milan ya. dalam Itu sempat diteror ya. main timnas waktu itu ya. Timnas. Iya. Timnas, ya. Main di San Siro kebetulan. Jadi kurva sud itu memang tidak diragukan lagi, luar biasa ya. Militansinya. Militannya itu luar biasa. Terus kita bahas sedikit pemain. Saya ada catatan sedikit buat Ibra. Itu Ibra kalau menurut saya kan sudah berumur ya. Genap 40 tahun. Secara kualitas kan pasti sudah mulai menurun. Tapi Milan masih pertahankan gajinya tinggi lagi. Betul sekali. Dan jadi Ibrahimovic adalah ikon buat Milan ya. Saat ini
saat ini. Bukan tetangga ya, Milan ya. Milan. Jadi dia sangat berpengaruh buat Milan seutuhnya. Sangat penting buat pelatih karena dia adalah pemain kunci saya kira di situ. Oh, berarti untuk laga nanti pemain kunci dari Milan siap. Milan Zlatan ya sebagai pemicu. Kemungkinan dia turun sebagai starter. Jadi kemungkinan saya dia sebagai starter. Dan dia saya kira masih house goal ya. Gol lah. Iya sih kalau menurut saya. Kalau dari Om Felix sendiri pemain kunci dari Inter di laga nanti itu siapa yang kira-kira bakalan bersinar ini? Kalau pemain kunci bukan. Kalau dari Inter itu porosnya dua, Brozovic dan Barella di tengah. Iya. Itu yang motor serangannya Inter itu dua, Brozovic dan Barella. Jadi kalau kayak Lautaro itu tinggal penyelesaian serangan. Brozovic dan Barella itu yang motor serangannya Inter, yang bikin Inter khususnya menentukan Inter bisa menang atau tidak itu dari mereka dua itu, Brozovic, Barella. Kalau saya lihat juga ya, perkembangan Barella ini dia musim lalu itu menjadi pemain muda yang artinya untuk timnas Italia sendiri sedikit mencolok dari pemain-pemain seusianya. Terus saya awalnya pikir ini tidak akan bersinar ya sama dengan backnya Inter siapa yang masih muda. Timnas Italia yang besar tinggi itu. Bukan Bastoni. Saya kan awalnya ini Bastoni sama Barella ini pemain dari mana ini, pemain muda kan diberikan sama Conte. Ternyata 2 musim terakhir sampai musim ini luar biasa progresnya, bahkan menjadi pemain inti ya Barella di Italia itu tak tergantikan. Terus kalau taktik sendiri kira-kira yang bakalan digunakan Inzaghi untuk pertandingan nanti Ya, pasti sama lah 3-5-2 seperti biasa. Itu kan sudah formasi juaranya Inter musim lalu juga, musim lalu di bawah Conte. Tapi justru itu Inter itu maksudnya mengambil Inzaghi karena skema taktiknya itu formasinya itu sama dengan Conte, cuma taktik dan gaya permainannya saja yang berbeda dari Conte. lebih menyerang mana Om? Conte atau Inzaghi? Kalau lebih menyerang Inzaghi. Iya ya. Conte musim lalu itu mainnya kebanyakan nunggu dan mengandalkan serangan balik cepat karena masih ada Lukaku waktu itu. Iya. Nah ini kan strikernya cuma sudah Zico dan Lautaro, jadi Inter itu paling ya kayak tadi saya bilang balance, jadi dia tidak menunggu juga tapi tetap menyerang dan pressing tinggi juga tetap. Ya. Kalau Om Firman kira-kira strateginya akan digunakan Pioli ini? Ya, saya kira itu baru dijawab Om Felix ya, racing tinggi ya. Kembali lagi sepertinya tetapnya Pioli dengan formasi 4-2-3-1-nya karena si Brahim Diaz sudah siap tampil kembali ya, karena waktu lawan Porto sudah main juga. Jadi Brahim Diaz merupakan motor serangan, tentu tidak dilupakan sayap kanan dan kiri ya, si Rafael Leao itu. Jadi untuk lapangan tengah sangat siap untuk fight ya, walaupun pressing tinggi. Tapi saya kira Tonali mungkin Kessie yang akan starter, jadi siap fight untuk gelandang Inter. Ya. Terus kalau untuk pemain kunci sendiri selain Zlatan di lini tengah, saya kira kalau di lini tengah ada wonderkid kita itu Sandro Tonali ya, dan di palang pintu sudah bisa dimainkan kembali Simon Kjaer yang sebelumnya di laga Porto diistirahatkan. Jadi saya kira Milan di situ tidak akan menunggu. Milan juga tidak akan istilahnya mau serangan balik atau intinya Milan fight ya dan mencoba menguasai lini tengah saya kira. kalau kipernya sendiri Om Firman seperti kita tahu kan kiper yang bakal diturunkan di cadangan ya karena kiper utamanya cedera. Ya. Itu peluangnya bagaimana kira-kira? Saya kira performa Tatarusanu dari Giornata sebelum ini ya cukup bagus, sangat bagus. Artinya sebagai pengganti dia mampu menciptakan penyelamatan yang luar biasa, artinya penyelamatan penentu saya kira. Jadi dalam hal ini dia bisa jalankan perannya dengan baik. Ya. Kalau saya lihat juga mungkin dari Milan sendiri ya, kalau menurut saya pemain-pemainnya walaupun banyak yang bukan pemain bintang ya, tapi mungkin secara chemistry itu Pioli sudah mampu, mungkin pengaruh sudah beberapa musim juga ada di Milan kan. Iya. Itu saya lihat sudah mulai padu. Kemarin kan dia sudah memainkan laga ke-100-nya ya bersama Milan. Ada di camp latihan dikasih penghargaan oleh manajer legend kami Maldini. Jadi Pioli tentu sudah
cukup apik ya, sudah cukup connect, sudah cukup chemistry-nya sudah dapat sekali dengan pemain. Saya kira tidak ada hambatan di laga derby ini. Ya. Pasti sangat keras. Kira-kira Om Felix sendiri akan ada yang kartu merah nggak? Atau banyak pelanggaran kira-kira tidak di laga ini seperti biasanya? Kalau kartu merah saya tidak yakin. Oh iya, tapi sebelum itu saya mau berterima kasih dulu sama mantan pemain Inter, Ibra. Iya ya. Oh, ada Ibra, ada siapa tadi? Hakan. Karena dia pindah dari Inter sampai Inter juara champion tuh. Kalau dia tidak pindah Inter dari juara. Iya, artinya berbicara Ibra sendiri, seperti kita tahu ya pada saat di Barca juga, di Juve juga begitu. Memang. Tapi dia pindah dari Juve Serie B bukan champion. Tapi kontribusinya sendiri di usia sekarang ya, saya lihat mungkin dibutuhkan motivasi karena secara fisik sudah kebugarannya sudah tidak fit kayak waktu muda itu ya. Ya, walaupun mungkin ucapan terima kasih dari Om Felix itu bersifat ya, tetapi Ibra itu dia tidak mengejar rekor. Walaupun kita tahu bersama ya dia belum ada rekor juara di tingkat UCL, tetapi dia adalah seorang legend saya pikir ya. Dia seorang yang patut untuk dijadikan panutan, dan dia mampu bersaing di level tertinggi di usia yang sampai sesenja ini. Jadi saya kira siapapun dia, baik dia haters ataupun dia tidak senang dengan Ibrahimovic, terserah ya, Ibra punya cara tersendiri ya, untuk menjawab kritikan itu. Kalau Hakan sendiri Om Felix, performnya semenjak pindah dari Milan itu? Kalau untuk Hakan, saya rasa sampai saat ini sudah cukup baik. Cuma memang dia kan terbiasa main dengan formasi 4 back toh. Ini sekarang di Inter main dengan 3 back dan 5 gelandang. Dia mungkin belum terlalu masuk saja sama skemanya itu, tapi secara umum sudah cukup baik. Jadi saya anggapnya sama dengan Eriksen waktu awal-awal pindah di Inter. Eriksen juga waktu awal pindah di Inter kayak gitu kan. Tapi pas dia sudah menemukan bentuk permainannya di situ, sudah jadi dia. Karena kalau yang saya lihat Hakan ini waktu di Milan, dia kayak permainannya kayak playmaker gitu. Ya, kebanyakan membagi bola, jadi kan soalnya Hakan terbiasa main 4-2-3-1, jadi dia terbiasa main kalau bukan di posisi penyerang di belakang striker, dia di bagian kiri. Cuma di Inter ini kan mereka semua di tengah ini, Mezala semua ini. Jadi harus saling membantu koordinasi, jadi bertahan menyerang harus kompak, harus seimbang. Sama dengan Eriksen waktu bertahan pindah di Inter kan bingung dia. Artinya di Inter sekarang dia lebih banyak berlari ya. Jadi tinggal butuh adaptasi sedikit saja, tapi secara umum saya lihat sudah cukup bagus lah performanya. Berarti sudah mulai padu. Dan yang sangat dibutuhkan itu sebenarnya asis-asisnya bagus. Dia punya bola mati, asis bola matinya itu banyak menghasilkan gol juga di Inter. Dari corner, tendangan bebas. Oh ya, dan tadi soal kartu merah, kalau kartu merah saya rasa mungkin pelanggaran banyak, kartu merah mungkin tidak. Kalau Firman sendiri laga panas nanti bakalan hadirkan banyak kartu ya, khususnya satu nama tadi ya, Calhanoglu ya. Dia sebenarnya pemain itu nggak tahu terima kasih sebenarnya. Iya. Jadi susah. Saya juga bingung kok pindahnya karena di Milan saya sendiri dan mewakili mungkin yang lain ya, bahwa tidak ada yang menyimpan hati di seorang Hakan Calhanoglu. Dia bermain bersama Milan nanti di tahun terakhir baru agak naik. Sebelumnya itu ampas itu. Iya, jujur saja. Jadi makanya saya mau ingin tanya Om Felix sekarang apa indikatornya sehingga tadi Om Felix bilang Hakan Calhanoglu sudah cukup baik. Apa indikator? Apa parameter yang dipakai? Itu kan saya bilang tadi dari memang kalau dari segi permainan dia masih butuh adaptasi. Tapi kalau dari segi kayak umpannya itu bagus memang saya akui. Jadi sudah banyak, maksudnya lumayan banyak asisnya dari bola-bola mati, dari tendangan bebas, tendangan corner itu banyak asis yang menghasilkan gol untuk Inter. Kontribusinya sudah mulai terasa ya pada musim ini. Karena saya lihat meskipun dari segi permainan belum terlalu padu, tapi dari segi kalau maksudnya kayak set piece-nya itu bagus. Artinya fenomena perpindahan sendiri ya, itu risikonya kayak Hakan atau mungkin pemain sebelumnya itu bakalan diteror ya sama. Dan kalau perpindahan dari Milan ke Inter itu sudah sering banyak sekali. Kalau dulu ya, cerita satu yang paling ini. Kalau saya bisa bilang
dari Milan ke Inter memang banyak, biasa saja malah. Hmm. Tapi satu yang perlu digarisbawahi, ketika dari Inter masuk ke Milan pasti bawa juara. Contohnya Om? Contohnya itu ya, kalau kita lihat Andrea Pirlo ya, itu paling nyata saya kira. Berapa trofi yang dia bisa persembahkan untuk Milan ya, ketika dia di Inter tidak dianggap waktu itu. Nah, jadi kalau contoh lain pun kita lihat ada Zlatan Ibrahimovic, Milan Scudetto dengan Zlatan Ibrahimovic waktu itu. Ada Hernan Crespo juga, walaupun hampir. Tapi Ibra kan tidak langsung, dia dari Barcelona dulu. Ya kan, Tidak langsung. kan ini kan dari Inter. Kalau langsung dari itu ya terserah ya. Tapi dia pernah berseragam itu dan akhir di Rossoneri Malah pernah berseragam Juve juga ya. kan di Milan dia sudah cetak gol ke 70. Sama juga David kan. Di Inter dia hanya Juga. 50 sekian gol loh, kalau saya nggak salah. Hmm. Tapi bergabung di Milan dia dengan golnya 1 gol ke gawang Roma kemarin sudah 70 gol. Dan ini gol ke 400-nya dia di Liga Domestik sepanjang karir. Sepanjang karir ya, apalagi usianya sudah semakin senja ini. Iya, saya kira di umur itu perlu pembuktian dan Ibra sudah melakukannya. Terus sekarang kalau kita bicara pemain masa depan sendiri ya, pemain muda, ada beberapa saya lihat pemain muda dari Milan yang potensial, itu kayak Brahim Diaz, dari Inter kayak Barella. Itu kira-kira berbicara ke depannya para calon-calon bintang ini, Om Felix melihat pemain-pemain ini ke depannya bakalan bersinar nggak di Inter? Kalau Barella saya yakin bersinar. Dengan penampilannya seperti sekarang ini, saya yakin kedepannya Barella akan jadi ikonnya Inter. Ada Bastoni juga. Ada Bastoni juga, Barella, Bastoni. Saya yakin akan jadi ikonnya Inter mereka. Kalau di Milan ada anaknya legend ya, Daniel Maldini ya. Daniel Maldini. Aduh, kalau Daniel Oh, sama Maldini Lautaro Martinez. saya pikir masih butuh menit bermain yang cukup ya, yang lebih. Jadi di skuad utama Milan saat ini dia saya kira belum tidak bisa mendapatkan menit bermain yang lebih lama ya. Kalau wonderkid kami punya Sandro Tonali. Ya, ada Sandro Tonali ya. Itu Kalau dulu generasi masa depan Italia juga buat timnas Italia saya kira. Karena seorang legend Andrea Pirlo pun mengakui dia adalah suksesornya. Dan dia lebih komplit malah di usianya yang seperti itu. karena kalau melihat tipikal permainan sendiri ya, itu masing-masing punya karakteristik ya. Iya. Di Inter Barella ini Dan dia secara fisik bagus. tapi saya nggak tahu kalau Barella memang punya hati ya. Apalagi kalau kita bicara sepak bola kan ini ke depannya. Ya. Tapi Tonali sudah membuktikan. Oke, harga maharnya mahal ya, dituntut dari Brescia, tapi dia rela turun gaji demi bisa membesarkan Milan ya. Barella sudah perpanjang kontrak di Inter sampai 2025. Taruh sampai 2024. Jadi saya kira jarang pemain yang mau turunkan gaji. Betul. Kalau itu Dua pemain itu saya yakin sudah jelas. ya, memang kalau secara loyalitas sendiri pemain yang disebutkan tadi itu sudah tak terbantahkan ya. Cuman berbicara sepak bola modern ini kita tidak bisa pungkiri juga Ya. kesehatan finansial untuk klub sendiri itu menjadi penting, apalagi Sangat penting. kondisi Covid kemarin. Sepak bola modern betul. Nah, kondisi Covid kemarin saya yakin semua berdampak ya. Berdampak itu Om Felix sendiri melihat dampaknya buat Inter sendiri di masa pandemi kemarin. Ya kalau untuk musim lalu memang, tapi untuk musim ini semua sudah teratasi dengan kemarin dengan Giuseppe Marotta-nya kemarin itu. Nah, sebenarnya Dia sudah bisa mengatasi tentang keuangannya Inter dan sekarang sekarang sempat kesusahan finansial kan? sempat kesusahan dan dengan dijualnya Lukaku, dengan dijualnya Hakimi, finansialnya sudah perlahan membaik dan sekarang sudah banyak sponsor lain yang masuk ke Inter, sudah mungkin sekitar 18 sponsor kayaknya yang masuk, meskipun yang tidak ada di baju juga tuh sudah banyak sponsor yang masuk dan itu sangat menguntungkan dari segi finansial. Dan yang paling terasa pada saat itu mungkin tanpa hadirnya penonton ya, itu otomatis kan bisnis merchandise klub. Ya, apalagi sekarang kan sudah bisa penonton 75% masuk stadion. Otomatis pemasukan jadi banyak dan apalagi Inter tahun-tahun sebelumnya tuh pemasukannya lebih banyak dari penonton. Sekarang pas kena Covid nggak ada penonton. Iya, kena Covid nggak ada penonton jadi. Kalau dari Milan sendiri Om, dampaknya dari Covid kemarin yang paling terasa ini buat fans sendiri nih. Kalau saya patut bangga karena entah saya lihat data yang mana saya lupa. Milan adalah yang paling mampu khususnya Serie A ya.
paling mampu mengurangi defisitnya, kerugian. Iya, iya. Kayaknya Milan peringkat 1 itu, boleh dicek data itu. Karena belanja pemainnya jauh kurang mungkin ya. Sangat brilian manajemen AC Milan saya kira ya. Kalau dibanding dengan tetangga Inter, saya pikir dengan dijualnya Lukaku dan Hakimi ya nggak usah bilang perlahan baik, ya memang baik loh, itu harganya mahal kan. Itu jelas lah ya. Nggak usah dibilang perlahan baik. Itu kan strategi transfer. Ya, tapi kalau Daripada kita lihat Milan daripada pemain mahal dijual nol, dari market value yang sangat-sangat rendah, tapi mampu karena dia mampu mendatangkan pemain yang tidak terlalu mahal tetapi bisa gacor di Dan di mulai lapangan. stabil kembali ke papan atas. Artinya bisa nyetel lah. Ya. kan itu beda-beda strategi transfernya. Ada juga kan yang memang harganya 100 juta tapi terjualnya nol, mau bagaimana juga. Tapi kan itu sesuai masa pakai saya kira ya. Seperti Calhanoglu kan 5 musim Ya, ya. masing-masing kan ada Sesuai masa pakai gitu kan. Jadi kami tawarin dia kontrak baru, dia mau oke, tidak mau silakan. artinya tidak ada Tidak membebani klub juga Apa? buat Milan sendiri. Kalau fans sendiri bilang apa, tidak ada nama yang lebih besar dari dari sebuah klub. klub. Itu mungkin sepakat tuh, misalnya oke aja Jelas sepakat ya. itu sudah jelas. Jadi Milanisti itu jelas ya, jadi kita saja fans jadi Milanisti apalagi seorang pemain kan. Artinya siapapun nanti yang akan ada di lapangan, tetap para fans ini berdiri mensupport. Di saat-saat yang terburuk, saat-saat yang kan pasti Betul. Apalagi saat ini ya, kendala sendiri dari tim-tim Serie A itu sangat untuk pemulihan ekonomi sendiri sangat-sangat lambat ya dari liga-liga. Tapi saya kira saya potong sedikit, khususnya Inter dan Milan, saya pikir nanti ada satu gagasan yang sangat brilian, mungkin dipercepat Om Felix ya. Pembangunan stadion Kayaknya baru. sudah setuju, wali kotanya sudah setuju. Ya, jadi itu harapan baru di kota Milan. Iya sih, Yang karena- tadinya mungkin penerimaan setengah bisa jadi full kan, katakan begitulah pembagiannya. Karena kalau, stadion sendiri. kalau saya sendiri melihatnya bukan tidak mampu sih sebenarnya untuk membuat stadion, tapi memang ada politik di situ Ya, kurang lebih. wali kotanya susah. Ya, politik. karena kalau kita bicara finansial sendiri ya berapa sih? Buat Milan sendiri alhamdulillah kemarin sponsor ke-10 lebih ya, sudah lebih. Terakhir minuman energi Gatorade sudah gabung ke Milan. Masuk lagi sekarang. Masuk. Jadi Milan menggait sponsor itu luar biasa. Artinya ada harapan lah ke depannya ya. Lebih dia grafik keuangannya nanjak. Ya. Terus itu kan tadi kita bicara pertandingan nanti. Sekarang kita bicara peluang untuk juara Serie A sendiri. Iya. Kira-kira Felix, bagaimana peluang Inter juara musim ini? Kalau peluang juara, Bertahannya juara bertahan. Ya? kalau peluang juara, Oh iya. kalau bicara saat ini memang masih terlalu cepat. Tapi saya Prediksi. Tapi kalau saya prediksi, tetap saya yakin Inter akan mendapat 2 bintang musim ini. Iya. 2 bintang artinya Iya. Dua gelar ya maksudnya. bukan 2 gelar, gelar ke-20, Iya. Oh Oh iya, kalau nggak salah 2 digit, Inter sekarang berapa kali? 19. 9. 18. 18 beda 1 digit aja. Artinya sedikit lagi lah mengenai ke situ. Mau kejar si nenek tua itu. Itu sudah Kalau Milan sendiri peluangnya Milan musim ini? saya pikir Untuk dari menjuarai. bahkan dari pramusim ya. Kalau saya lihat-lihat agenda dan beritanya Milan lebih fokus ke Serie A ya. Jadi Milan tentu tidak kendor ini. Jadi gas ini terlanjur di track yang 12 partai ini 11 diantaranya kemenangan, 1 seri. Terus saya pikir susah untuk mau ini. Jadi tetap gas terus AC Milan. Optimis juara ya? Untuk khususnya jalur Scudetto, Milan sangat siap. Tapi saya melihat ya kualitas kedalaman squad sendiri Milan. Artinya menghadapi transfer Januari nanti ya. Oh iya betul. Nah, kita menghadapi transfer Januari Milan sama Inter sendiri. Terus kalau saya melihat secara kualitas kedalamannya Milan sendiri itu masih harus belanja beberapa pemain lagi ya untuk menghadapi musim ini. Betul. Jadi di jendela Januari ini Maldini sudah punya strategi. Ini kan namanya kabar burung banyak ya. Ya, Banyak sekali. Dan Fox isu-isu. dan kami pun para fans Milanisti ini sebenarnya banyakkan kecewa karena realitanya tidak berbanding terbalik dengan isunya begitu. Tetapi kami sangat menghargai strategi manajemen dari seorang legend kami, Paolo Maldini. Saya pikir dia lebih tahu apa yang lebih baik untuk skuad AC Milan saya kira. Artinya apapun hasil keputusan manajemen tetap support ya. Sangat support. Kalau Felix sendiri nih skuadnya Inter musim ini optimis dan juara ini.
Atau harus tambah lagi? Siap tipis. Kalau soal transfer, saya percayakan sama sang dewa transfer. Itu Giuseppe. sebenarnya itu kunci yang membuat Juve stabil secara finansial, keuangan dan pemain ini. karena dia yang apa, pemain-pemain Inter semua sekarang itu karena dia berani buang seorang Icardi tuh. Itu semua karena Marotta. Padahal manajemen sebelumnya udah berani ya, dan potong di Icardi, jangan sampai di Januari Icardi ke sini tuh jadi Oh, tidak masalah. tidak ada yang terlalu Ya, terakhir tidak ada yang Milan sangat butuh sosok itu sebenarnya. Lebih bagus. Oke, artinya apapun hasil pertandingan tadi tetap 90 menit support ya, Support rivalitas teriak tinggi. kencang kami. Pokoknya Tapi setelah itu tetap bersabar. Iya. Kami. pembuktian juga lah, artinya siapa yang lebih siap untuk menghadapi jalur Scudetto ini sih. Ya. Karena gengsinya tinggi kan. Karena terbukti Milan di sejak kapal ditambah kalah di musim lalu ya, di perempat final ke semifinal Coppa Italia. Oh iya. Mulai dari situ hancur sekali sampai di derby keduanya kan kalah 0-3. Mentalnya mulai Iya. merosot ya. Pokoknya saya lihat Milan di laga derby lah penentuannya. Iya. Artinya selain gengsi, momentum untuk melaju Lebih kencang lagi ya. ya, sudah Situ. di hari derby edisi 175 ini. Saya sih berdoa supaya imbang ya. Saya sebenarnya bukan di derby pertama penentuannya, di derby kedua. Menurut saya. Soalnya musim lalu penentuannya Inter itu di derby kedua. Iya, iya. Jadi kan yang musim lalu setelah dia geser Milan beda 1 poin, habis itu ketemu derby. Seandainya itu Inter kalah, Milan pasti yang menang. Tapi Inter menang akhirnya semakin itu penentuannya di situ. Musim ini masih panjang ya, Masih panjang. apapun bisa terjadi, tapi Intinya saya bangga dengan Milan yang musim lalu ya, walaupun dikalahkan di derby kedua Inter ya, karena mampu finish di peringkat kedua dengan skuad yang kualitasnya boleh dicek di Valuan Mata. Tapi hadir di posisi kedua Serie A musim lalu itu. ya, artinya Sangat bangga lah sebagai Milanisti. apalagi sekarang persaingan di Serie A sudah semakin kompetitif ya. Sekelas Juve saja terseo-seo. Ada beberapa kehadiran Mourinho, terus ada beberapa bintang kayak pelatih dari Fiorentina, dari Tim yang agak sedikit berbahaya kalau menurut saya Napoli. iya ya, mulai stabil ya sekarang. Napoli mulai stabil dan maksudnya mereka tuh kayak kemenangan selalu datang ke mereka. Yang mulai hoki ya. Ya tapi ya itu dilihat lagi konsistensinya nanti bagaimana. Saya Ya. pikir kalau soal Napoli, bukan saya bilang tidak ketat ya persaingan, tapi Napoli kan baru satu grande partita kalau tidak salah ya, baru lawan Juventus ya. Sudah lawan Roma. Oh sudah juga lawan Roma. Oh menang ya lawan Roma. Seri ya hasil Menang lawan Juve. Saya pikir dia akan dapat ujian di 2 Milan, ya kan, sama Lazio juga saya pikir Ya, Lazio. sanggup. Kurang tahu dia sudah lawan. Belum sepertinya. Tapi performanya Lazio juga naik turun, kadang-kadang menang pantai, kadang-kadang juga sakit-sakit. Lazio kalau lawan tim besar bagus. Terbukti di Inter ya. Lawan Roma dia menang juga. Lawan Roma lawan Derby kayaknya menang 3-2. Apalagi pelatihnya Sarri, Lawan Napoli 0-0. pelatihnya sekarang Sarri ya. Itu sudah bisa dikali tuh. sudah paham betul ya kekuatan ini besar. Oke teman-teman, itulah tadi diskusi-diskusi kita terkait derby della Madonnina yang akan Tersaji Senin dini hari ya. Senin dini hari ya. Ya. Bersama-sama Om Felix sama Om Firman. Sebelum kita akhiri, saya minta prediksi skor kira-kira dari Om Felix berapa? Milan Inter 2-3. 3 untuk Inter. Inter. Dari Om Firman prediksi skor? Saya berharap clean sheet tapi kayaknya agak susah. Kemungkinan skor saya 3-1. 3-1 buat Milan ya. Ya. Oke ya, nanti kita akan saksikan sama-sama hasilnya nanti derby panas Serie A musim ini. Nanti Senin dini hari Om ya, Senin dini hari. Senin dini hari. Jam setengah 4 sore. Itu ada rencana agenda nobar nggak? Masih kami agendakan lebih lanjut. Kalau dari kita kan menunggu mereka. Ya, Oh, kebetulan sendiri Milan ya? yang Tuan rumah. subuh jadi Iya sih Senin subuh ya. kita konsolidasikan kembali dulu. Ya, karena pasti teman-teman banyak yang kerja. Tapi saya pikir ketika tamu yang diundang siap, ya Kenapa kenapa tidak? Ya sangat-sangat berharga lah artinya momen ini sebetulnya. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bang Felix sudah hadir ya. Bang Firman sudah hadir, sudah bincang-bincang di Siap, Bung sama-sama. Hen. Sebelumnya buat sobat-sobat Bung Hen, kalau misalkan ada yang fans dari Milan, dari fans dari Inter yang belum tergabung di komunitas, silakan cari informasi
Om Felix buat bergabung dengan Ici dan Om Firman sama teman-teman IBB ya. Iya, siap. Bergabung. Oke, sampai di sini sobat-sobat Munghen, nanti kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.